Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu materi mengenai Kingdom Animalia atau mengenai kerajaan hewan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajarannya, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah peta konsep dari Kingdom Animalia yang akan kita pelajari. Yang pertama, ada invertebrata. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa filum. Ada Porifera atau hewan berpori, kemudian Cnidaria, Ctenophora, Platelmintes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Nah, untuk yang chordata dibagi menjadi 3. Ada Orochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata. Nah, sebelum kita membahas ciri-ciri dari invertebrata dan chordata yang tadi, pertama-tama kita akan mempelajari mengenai ciri umum dari Kingdom Animalia. Nah, Animalia atau hewan nih berasal dari bahasa Latin. Ini ada anima yang artinya jiwa. Nah, ciri-cirinya adalah eukariot atau memiliki membran inti sel, kemudian ciri yang kedua multiseluler atau bersel banyak. Ciri yang ketiga, tidak memiliki dinding sel dan klorofil. Kemudian Animalia ini juga heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian ada ciri berikutnya yaitu dapat bergerak untuk memperoleh makanan dan mempertahankan hidup. Nah, karena tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga diberi kelebihan yaitu dapat bergerak untuk memperoleh makanan. Yang selanjutnya, berdasarkan ada atau tidaknya jaringan penyusun tubuh di Kingdom Animalia itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada parazoa atau hewan yang tidak memiliki jaringan sejati. Nah, contohnya itu anggota-anggota dari filum Porifera atau hewan spons. Nah, yang kedua Eumetazoa atau hewan yang memiliki jaringan sejati. Contohnya itu Cnidaria, Ctenophora, Platelmintes, Nematoda, Annelida, dan lain-lain. Nah, berdasarkan bentuk tubuhnya yang Eumetazoa ini dibagi menjadi 2. Di sini ada radiata sama bilateria. Nah, radiata ini untuk bentuk tubuh simetri radial dan bilateria ini bentuk tubuhnya itu simetri bilateral. Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu yang asimetri. Nah, kemudian berdasarkan jumlah lapisan embrioniknya dibagi menjadi 2, ada diploblastik dan triploblastik. Diploblastik itu memiliki 2 lapisan embrionik yaitu ektoderm dan endoderm. Nah, untuk triploblastik ini adalah hewan yang memiliki 3 lapisan embrionik yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ini adalah gambar dari bentuk tubuh pada anggota-anggota dari Kingdom Animalia. Yang pertama asimetri. Asimetri itu hewan yang tidak memiliki simetri tubuh. Nih contohnya spons atau dari anggota Porifera. Nah, kemudian simetri radial. Ini yang ini. Hewan yang memiliki bagian tubuh dorsal dan ventral. Nah, dorsal itu bagian atas, ventral itu bagian bawah. Potongan hayal ke arah manapun akan membagi tubuh hewan menjadi 2 atau lebih bagian yang sama nih. Ke arah manapun dipotongnya akan membagi lebih dari 2 bagian tubuh yang sama. Nah, yang ketiga ini simetri bilateral. Ada yang bagian dorsalnya, bagian ventral, nih bagian anterior itu bagian kepala, kemudian posterior bagian ekor. Nah, potongan hayalnya membagi tubuh hewan menjadi 2 bagian yang sama besar pada satu bidang datar. Yang selanjutnya, lapisan embrionik atau lapisan lembaga atau disebut juga lapisan nutfah nih yang ini. Ada lapisan ektoderm atau bagian luar, mesoderm, dan endoderm. Nah, lapisan ektoderm itu tadi lapisan terluar yang menutupi permukaan embrio. Akan berkembang menjadi penutup luar tubuh, menjadi sistem saraf pusat pada hewan tertentu. Kemudian yang endoderm
Nih, lapisan terdalam dan menutupi saluran pencernaan yang sedang berkembang. Akan berkembang menjadi saluran pencernaan hati dan paru-paru. Nah, untuk yang mesoderm, yang ini, mesoderm, terletak di antara ektoderm dan endoderm. Akan berkembang menjadi otot dan organ lainnya yang terletak pada saluran pencernaan dan penutup luar tubuh. Nah, berdasarkan rongganya, tadi kan ini nih ada diploblastik, kalau yang memiliki 2 lapisan, kalau yang memiliki lapisannya 3 itu triploblastik. Nah, sekarang dibagi menjadi yang triploblastik itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang acelomata atau hewan triploblastik yang tidak memiliki rongga nih, tidak memiliki rongga tubuh. Nah, ini. Contohnya itu pada cacing pipih. Kemudian yang kedua, triploblastik pseudocelomata atau hewan triploblastik yang memiliki rongga tubuh semu nih, atau rongga tubuh yang tidak sepenuhnya dilapisi jaringan dari mesoderm. Nih. Kemudian yang selomata, hewan triploblastik yang memiliki rongga tubuh, yang memiliki selom. Rongga tubuh sejati yang dilapisi jaringan yang berasal dari mesoderm, ya, berasal dari mesoderm rongga tubuhnya itu. Ini contohnya, ini pada cacing pipih, yang ini pada cacing gilik, yang ini pada manusia. Yang selanjutnya, ini filumnya tadi sudah disebutkan. Yang ini mengenai ciri umum dari filum-filum yang ada di kingdom Animalia. Yang pertama, filum porifera. Ciri-cirinya tidak memiliki jaringan sejati atau parazoa, memiliki banyak pori, hidup di laut sebagian kecil di air tawar. Nah, porifera dewasa hidup sesil atau melekat pada suatu substrat. Nah, heterotrop, bentuk tubuhnya asimetri, dan ada pula yang simetri radial. Bereproduksi secara aseksual dan seksual. Kemudian yang cnidaria, hewan yang memiliki sengat, hidup bebas di laut dan hanya beberapa yang di air tawar. Bentuknya polip, hidup secara sesil, sedangkan yang berbentuk medusa itu bergerak bebas. Heterotrop, karnivora, bentuk tubuh simetri radial, diploblastik, jadi hanya memiliki 2 lapisan tadi, diploblastik, yang ektoderm dan endoderm, dan reproduksi secara aseksual dan seksual. Kemudian yang ctenopora dikenal sebagai ubur-ubur sisik, hidup di laut, bentuk tubuh simetri radial dan bereproduksi secara aseksual dan seksual. Kemudian yang platelmintes berbentuk pipih, triploblast, acelomata, simetri bilateral, hidup di air tawar, air laut, dan di tempat lembab. Ada yang endoparasit dan ektoparasit. Nah, endoparasit ini hidup di dalam inang, dalam tubuh inang. Kalau yang ektoparasit ini menempel pada tubuh inang dan bereproduksi secara secara seksual dan aseksual. Kalau yang seksualnya itu hermafrodit dan aseksualnya itu fragmentasi. Nah, hermafrodit ini adalah jadi si organ jantan dan betinanya itu terdapat pada satu individu yang sama. Nah, untuk yang fragmentasi ini adalah pemutusan sebagian tubuhnya. Kemudian cacing nematoda. Cacing yang berbentuk bulat panjang atau seperti benang, tidak bersegmen, triploblastik, dan pseudocelomata, hidup bebas di air laut, air payau, air tawar, maupun tanah. Bereproduksinya secara seksual atau gonokoris pada umumnya. Nah, gonokoris ini organ jantan dan betinanya itu terdapat pada individu yang berbeda. Nah, kalau hermafrodit ini pada satu individu yang sama memiliki dua organ, jantan dan betina. Kalau ini sudah terpisah. Kemudian Annelida, bentuk seperti sejumlah cacing yang diuntai, sejumlah cincin yang diuntai, triploblastik, selomata,
Hidup di air tawar, air laut, air payau, dan darat. Bentuk tubuhnya simetri bilateral, bereproduksi secara seksual. Di sini ada fragmentasi atau tadi pemutusan sebagian tubuhnya. Kemudian seksualnya bisa hermafrodit dan gonokoris. Nah, yang selanjutnya moluska bertubuh lunak, tidak beruas-ruas, triploblastik, selomata, hidup secara bebas di perairan dangkal sebagai karnivor maupun herbivor. Bentuk tubuhnya simetri bilateral dan bereproduksi secara seksual, gonokoris dan hermafrodit. Kemudian arthropoda, hewan yang memiliki kaki dan tubuh beruas-ruas atau berbuku-buku. Triploblastik, selomata, hidup bebas sebagai karnivor dan herbivor, parasit, atau bisa bersimbiosis, simetri bilateral, dilindungi oleh eksoskeleton atau cangkang luar, dan bereproduksi seksual, gonokoris dan hermafrodit melalui kopulasi atau perkawinan dan partenogenesis. Partenogenesis ini adalah pembentukan individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi nanti si sel telurnya itu yang tidak dibuahi, si sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma menjadi individu jantan yang memiliki kromosom separuh dari individu betina. Kemudian Echinodermata, itu hewan berkulit duri. Triploblastik, selomata, hidup bebas di pantai hingga laut dengan kedalaman 6.000 meter. Bentuk tubuhnya simetri radial 5 penjuru dan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, yang terakhir ada chordata, yaitu memiliki notochord atau tali salap dorsal berlubang, celah faring dan ekor panca anus yang berotot. Terkadang ciri-ciri tersebut hanya terjadi pada masa embrio. Nah, di sini ada nih di yang platelmintes contohnya ya. Di sini ada fragmentasi. Nah, tadi itu fragmentasi itu adalah pemutusan sebagian tubuhnya. Nah, misalnya terjadi pada cacing pipih. Nah, cacing pipih itu kalau kita potong jadi 10, nanti dia akan tumbuh menjadi 10 individu baru. Nah, materinya sampai sini dulu, nanti dilanjutkan ke yang filum invertebrata dan yang chordata. Nah, ini adalah ciri umumnya aja dulu. Nah, sebelum diakhiri, di sini ada tugas. Tugasnya itu yang pertama, ini merupakan tugas individu. Nah, kalian nanti amati film kartun SpongeBob SquarePants. Kan nanti isi tabel berdasarkan hasil pengamatan. Di sini kan ada minimal 6 karakter, terus dikumpulkan dalam bentuk foto dari buku tulis masing-masing. Ini batas waktu pengumpulannya boleh hari Selasa di sini. Jadi tugasnya itu kalian isi untuk karakternya. Misalkan contohnya ini ya, karakternya SpongeBob. Nah, hewan yang menginspirasinya itu yaitu Demosponghiae. Nanti kalian gambar SpongeBob-nya, gambar juga nanti yang Demosponghiae-nya. Nah, kalian masukin ciri umumnya. Memiliki banyak pori, hidup di laut, bentuk tubuhnya asimetri. Nah, itu termasuk filum apa? Ini contohnya yang SpongeBob ini termasuk filum Porifera. Nanti kalian isi lagi kan ada karakternya selain SpongeBob ada Patrick. Nah, Patrick itu hewan yang menginspirasinya apa, cirinya apa, termasuk film apa, sampai bawah. Nanti kalau sudah selesai, dikumpulkan batas waktunya itu hari Selasa. Jadi yang ini, tabel yang ini ditulis di buku tulis, digambar di buku tulis masing-masing, baru nanti dikirimkan melalui foto. Nah, jadi cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.